Ini saya kenal ini Bang Azam Official. Ya silakan Bang Azam Official. Kemarin kita debat sama seorang ustadz, sama seorang mualaf, dan itu debat yang bagus. Sebenarnya inti perdebatan antara Islam dan Kristen itu sudah terjawab semuanya di debat yang kemarin. Ya silakan, gimana Azam? Selamat malam Edis. Selamat malam. Gimana kabarmu Azam? Iya sehat. Saya ini mengamati perdebatan antar agama ini, nampaknya kita sudah mendapatkan sebuah titik temu. Ya. Iya kan? Ya. Betul nggak? Iya, betul sekali. Terkait bahkan dengan kemarin konsep yang mendasar, ya kan? Ya, yaitu kemarin sebenarnya dari ribuan, dari tahun-tahunan perdebatan antara Islam dan Kristen, itu intinya di video yang kemarin saya upload. Yang mana itu? Yang saya berdebat dengan seorang mualaf, namanya itu Simangung Song. Dia mualaf dia. Substansinya apa? Substansinya yaitu bahwasanya kita ini ya berbakti kepada, kalau kami Kristen ya, kami Kristen berbakti kepada Bapa di surga, beribadah kepada Bapa di surga itu dengan cara berbakti kepada Roh Kudus dan berbakti kepada Yesus. Seperti itu. Nah, sementara kalian berbakti kepada Allah dengan cara berbakti kepada Muhammad, kepada Rasulnya, seperti itu. Iya, betul. Sudah selesai betul begitu. Nah, coba selesai, sekarang sudah itu finish. Iya, itu udah selesai kita. Nah, maksud saya begini, Ustadz Azam. Bagaimana Bang Azam ini? lah, jangan yang ya udah gitu. Azam. Oke, Azam. Ini kadang-kadang. Bagaimana ini kiat-kiat dari Anda ini untuk menyadarkan orang-orang yang masih awam ini, orang-orang yang seiman dengan Anda yang masih awam, bahwasanya sebenarnya kalian ini itu menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, begitu. Gimana cara menjelaskan itu kepada orang-orang awam, coba? Iya, kita terjebak di dalam persepsi saja. Ketika kita mengatakan Muhammad itu Rob, banyak yang menganggap bahwa Muhammad itu pencipta alam semesta, kan keliru di situ. Betul sekali, itu saya setuju. Ya, selamat malam Bang Edis. Oke, coba Alif. Ini mungkin yang perlu kita sembuhin ini. Yang perlu Anda sembuhkan ini, Bang Azam. Coba, ini Muslim tapi dia nggak ngerti apa itu isi Quran, nggak ngerti intinya Quran itu. Coba, begini. Ini Azam ini, dia debat dengan saya udah lama. Dia orang Islam yang ngerti agama Islam. Dia belajar tentang agama Islam. Sekalipun kami banyak perbedaan, tapi ada satu hal yang kami sepakati begitu. Bahwasanya pengertian kata Rob itu seperti yang dipahami oleh saudara Azam, Bang Azam ini. Dan Muhammad itu adalah Rob. Ini bagaimana Anda, Afif Abdurrahman, Anda tidak menerima itu? Coba silakan. Saya mau nonton dulu lah. Gimana metode menyembuhkan orang-orang Islam yang awam ini? Gimana Bang Azam? Silakan. Ya silakan kontra dulu. Ya silakan. Alif Abdurrahman, apakah Anda tidak percaya bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Coba duluan, saya kurang ini. Enggak, apakah Anda tidak percaya? Kalau tidak percaya baru dijawab. Kalau percaya saya turunkan. Ngapain gitu? Tergantung konteksnya kalau saya Bang. Kalau Rob itu kan bisa disematkan pada manusia. Sepakat berarti dia. Sepakat. Cuman Anda kan kayak kita menyamakan teologinya itu Islam tuh punya dua Tuhan. Itu berbeda konteksnya kalau seperti itu. Tuhan menurut Edis itu berbeda dengan Tuhan menurut Kristen pada umumnya. Itu dulu yang perlu diketahui. Bukan hanya Kristen pada umumnya, itu sama Islam juga. Tuhan. Menuhankan mengikuti atau gimana? Yang saya pahami ya Bang Edis ya. Anda itu penjelasannya menuhankan itu maksudnya itu bukan menyembah tapi mengikuti gitu. Mengikuti. Betul nggak? Kalau saya pahami kalau dari narasi Anda. Emang menyembah itu apa? Kalau menyembah itu kayak kita mengagungkan sesosok Tuhan. Mengagungkan, meninggikan. Menyembah sama mengagungkan itu udah beda. Iya beda, menyembah dan
menyembah dan menuhankan itu beda, Bang. Iya, makanya kalau udah begini itu saya udah agak sedikit males diskusi begini. Gini loh. Ngulang-ngulang lagi nih. Iya, kita Menuhankan ngulang kan lagi. Makanya gini, waktu saya ngomong itu coba kamu dengar begitu loh, Alif Abdurrahman. Begini, dengarkan saya gini. Konfirmasi, Bang. Begini. Konfirmasi. Di dalam Al-Qur'an itu kan ada kata-kata menuhankan hawa nafsu. Ya. Apakah menuhankan hawa nafsu itu dia melakukan begini-begini kepada hawa nafsunya? Ya, itu maksud saya. Apakah menuhankan itu mengikuti? Begitu, Ya, kan? menuhankan itu artinya menjadikan dia itu sebagai sesuatu yang menguasai diri kita, yang mengendalikan diri kita, yang membuat diri kita itu mematuhi takluk kepada itu, sesuatu itu. Itu menuhankan. Memang Ya, menuhankan itu maksud Anda gimana sih? Yang dimaksud menuhankan itu gimana maksud Anda? Maksud saya kan begini konteksnya, Bang Irsya. Kan kita kan berbeda agama gitu antara Kristen dengan Enggak, Islam. kita nggak bicara agama, bicara bahasa. Iya. Kita Ya, ini nggak konteksnya bicara kita gini loh, agama pengertian nih, Bang. gini, dengarkan. Nah, silakan. Setiap ada kata, maka kita harus mengerti apa arti kata itu, gitu loh. Ya, selesai. Coba di dalam Al-Qur'an ada kata menuhankan hawa nafsu. Betul? Menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, betul? Betul, dia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada Tuhannya. Oke. Iya, artinya orang tersebut membuat dirinya takluk dikuasai hawa nafsu tersebut. Betul? Betul, saya paham, Bang. Maksud saya begini, Bang. Kalau kita menuhankan di konteks kita debat lintas agama ini, Bang. Maksud saya, itu yang dituhankan itu Anda kan menyembah Yesus nih. Saya Allah. Menuhankan. Aduh, kok lari menyembah lagi sih? Menuhankan. Enggak, yang saya perhatikan, Bang, di sini kayak mau memframing Islam bukan itu punya memframing dua Tuhan, gini loh, bukan memframing gini loh. Ya, begitu saya menangkapnya, gini, Bang. bisa nggak seseorang itu akhirnya menuhankan setan? Bisa nggak dia? Bisa. Iya. Kenapa disebut dia menuhankan setan? Karena dia menyerahkan dirinya, menyerahkan kepatuhannya, ketaklukannya kepada setan tersebut. Sehingga setan itu menjadi majikannya dia, menjadi penguasanya dia. Contoh, orang yang korupsi. Nah, ketika dia mengulurkan tangannya mengambil barang milik orang lain, berarti dia kan dikuasai oleh setan. Atau dia ketika dia menjadi seorang pembunuh misalnya. Karena apa? Karena dia dikuasai oleh setan. Seperti itu. Ya, jadi apa permasalahannya, kan tidak ada kan permasalahannya. Nah, di dalam bahasa Arab, di dalam pengertian bahasa Arab, ada di situ dikatakan menjadikan sesuatu sebagai robnya atau menjadikan sesuatu sebagai ilahnya. Nah, coba sekarang kata rob ini dulu. Coba Bang Azam. Bang Azam, secara kaidah bahasa, apakah kata rob itu bisa ditujukan kepada seseorang di mana seseorang itu memerintah, mengatur, mengendalikan sesuatu atau memiliki sesuatu? Jadi di Al-Jasiyat yang dikatakan oleh Edis, afaro'aita manitakhoda, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mengambil, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Tuhan yang digunakan pada ayat tersebut, original teksnya adalah ilah. Ilah ini artinya sudah sederajat dengan sesembahan. Karena umat-umatnya Musa dulu juga dikatakan mereka meminta ilah lain selain Allah gitu. Itu dalam perspektif Al-Qur'an. Ya. Nah, sementara Rob ini tidak sejajar, tidak sama dengan ilah. Dia hanya pemilik, pemilik. Hanya sekedar pemilik dan kepemilikannya terbatas. Jika merujuk kepada konteks-konteks tertentu. Saya Rob Buddha, Robul Bait gitu. Edis Robul Komal itu, dan seterusnya. Nabi Muhammad Rob Buddha, Robul Ummah dan seterusnya. Begitu. Rob itu pemilik, ilah itu ya hampir setara dengan sesembahan lah, setara dengan sesembahan, itulah ilah. Nah, memang ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah. Artinya segala sesuatunya itu diperturutkan dengan hawa nafsunya. Begitu. Nah, sekarang begini Alif Abdurrahman.
apakah Anda setuju bahwa kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat Islam, dia itu sebagai satu sosok yang kepadanya seluruh umat Islam itu harus sami'na wa ta'na? Ya, betul. Berarti kepada Muhammad seluruh umat muslim harus mendengar dan taat, betul? Betul. Nah, berarti saya tahu sebenarnya arahan itu kemana. Jelasnya kita tuh berbeda gitu. Kita tuh tidak bukan gini. Berarti kedudukan gini. Kalau Anda begini, Alif Abdurrahman. Sedikit gini. Dengar gini. Benar nggak? Kalau Anda tanya orang Kristen, kepada seluruh orang Kristen yang ada di bumi ini, dia itu wajib dia itu nurut taat sama Yesus. Itu wajib. Hukumnya itu adalah kewajiban. Kalau Anda tidak nurut, tidak taat sama Yesus, berarti Anda itu nggak bisa dibilang Kristen. Anda itu hanya KTP-nya aja Kristen. Begitu. Nah, sekarang masalahnya begini, Dis. Ya, silakan. Untuk kepada Nabi Muhammad, bukan sebuah kewajiban mutlak taat kepada dia. Ada sesuatu yang sifatnya itu ya ditaati boleh, tidak ditaati juga boleh. Itu namanya sunnah. Begitu. Tidak wajib dilaksanakan. Baik. Seperti memelihara janggut, ya kan? Umat Islam memang harus mengikuti, tapi kalau nggak melihara juga nggak masalah. Nah, berarti tidak segala-galanya harus ditundukkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga Muhammad tidak setara dengan Tuhan, dia hanya setara dengan Rob. Begitu. Oke, tapi sebelum ke situ, Bang Azam, begini. Apakah diperintahkan begitu? Kalau tidak diperintahkan, tentu saja boleh tidak ditaati karena tidak diperintahkan. Saya kasih contoh, ya. Apakah Tuhan Yesus pernah memerintahkan kalau mati harus pakai jas? Atau kalau mati harus misalnya pakai peti? Enggak pernah diperintahkan itu. Artinya begini Bang Azam, kalau tidak diperintahkan berarti ya boleh-boleh saja. Enggak usah dikerjakan, orang enggak diperintahkan kok. Nah, contoh misalnya begini. Apakah Muhammad memerintahkan untuk memanjangkan jenggot? Iya. Nah, kalau memerintahkan berarti namanya perintah. Menurut Al-Quran, wajib tidak ketika Allah dan Rasulnya memerintah sami'na wa ta'na? Begini ya, mungkin ini ya nggak apa-apa. Ini mungkin bagian dari keterbatasan informasi. Saya sedikit berikan penjelasan. Di dalam Islam, apa-apa yang diperintahkan Nabi itu tidak semua wajib. Selagi tidak ada ancaman untuk meninggalkannya. Begitu misal, peliharalah janggut. Ada nggak ancaman ketika kita meninggalkannya? Kalau tidak ada berarti statusnya hanya sunnah. U'fulliha waqsus syawarib. Panjangkanlah janggut dan rapikanlah kumis. Nah, itu perintahnya. Tapi ketika orang meninggalkan hal tersebut, ada nggak ancamannya? Diancam neraka gitu? Nggak ada. Berarti itu kedudukannya hanya sunnah. Lain halnya ketika Nabi memerintahkan, jagalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka faqad kafar, dia telah kafir. Nah, berarti itu ada ancaman, maka wajib untuk melaksanakannya. Seperti itu pemahaman mainstreamnya umat Islam. Baik. Gitu, Edis. Tetapi begini Bang Azam, bukankah barang siapa yang membantah Rasulnya, barang siapa yang durhaka, apakah ketika Rasul memerintah, lalu orang tersebut tidak taat, maka dia dihukumi durhaka kepada Rasulnya? Tergantung perintahnya tadi kan saya katakan. Ketika kedudukan perintahnya wajib, ketika dia mendurhakai, maka dia ya orang yang durhaka. Ketika perintahnya tidak wajib. Tapi dari mana dikatakan itu wajib tidak wajib? Karena nggak ada di situ kalimat wajib tidak wajibnya. Ketika ada ancamannya, maka berarti perintah tersebut wajib. Seperti sholat tadi saya katakan kan. Ini perintahnya ketika meninggalkan ada ancamannya, neraka atau kafir. Oh berarti perintahnya wajib. Ketika hanya sebuah perintah, tanpa ada ancaman yang bagi yang melaksanakannya, maka berarti kedudukan perintah tersebut hanya sebuah instruksi yang dianjurkan, ketika ditinggalkan tidak mengapa. Itulah disebut sunnah. Oke lah, baik, itu perspektif Anda. Oke, baik.